Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Nurseto dengan NIM 0488567713. Saat ini saya akan menjelaskan terkait laporan praktikum desain subnet dan routing statis yang sudah saya kerjakan untuk mata kuliah administrasi jaringan dengan kode mata kuliah STSI 4309. Di mana di sini deskripsi tugas saya sebagai administrator jaringan bertanggung jawab dalam merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil. Kemudian spesifikasi jaringan pada kantor pusat departemen penjualan itu memiliki 50 perangkat, pemasaran 30 perangkat, IT 10 perangkat, server 5 perangkat, dan adanya koneksi WAN menuju kantor cabang. Terus untuk di kantor cabang sendiri memiliki total perangkat 20 perangkat, sedangkan di kantor cabang memiliki total perangkat 20 perangkat dan tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Lalu alamat IP yang tersedia yaitu 192.168.10.0/24. Oke, di sini diminta desain subnet, lalu membuat tabel subnetting dan tabel routing. Di sini saya akan menjelaskan pertama langkah yang saya buat itu analisis kebutuhan. Di sini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, departemen memiliki 50 perangkat, pemasaran 30, IT 10, server 5, dan koneksi WAN ke kantor cabang. Dan begitu seterusnya. Nah, sehingga dapat diketahui total kebutuhan host yang dibutuhkan itu 117 host. Serta dengan adanya alamat IP yang tersedia digunakan untuk membuat beberapa subnet. Pada alamat IP yang ini berarti terdapat 256 alamat IP dan 254 yang bisa digunakan. Ini bagaimana kita tahu? Kita bisa cari di internet dan di sini ada tabel di mana jika 24 itu memiliki IP address-nya tuh 256. Sedangkan IP yang bisa digunakan yaitu 254. Oke, kemudian lanjut untuk menentukan ukuran subnet. Di sini saya menentukannya karena di sini IPv4 memiliki total 32 bit bilangan biner. Lalu untuk menghitung ukuran subnetnya menggunakan rumus berikut. Jumlah host sama dengan 2 pangkat banyaknya bit 0 di subnet mask dikurangi 2. Nah, oke. Untuk /24 itu CIDR ya, classless interdomain routing. Nah, total pada IP4 ini ada 32 bit. Sedangkan yang dipakai itu CIDR-nya tuh 24. Lalu untuk mencari banyaknya bit, kita tinggal mengurangi saja 32 yang berasal dari IPv4 dikurangi 24. Kemudian hasilnya 8. Nah, 8 ini merupakan banyaknya bit 0 di subnet mask. Jadi rumusnya JH sama dengan 2 pangkat 8 dikurangi 2 sama dengan 254. Nah, 254 ini yang bisa dipakai. Lalu, 2-nya lagi kemana? 2 lagi itu digunakan untuk alamat IP dan alamat broadcast. Sehingga kebutuhan seperti berikut. Jadi penjualan itu 50 perangkat, membutuhkan minimal 62 alamat, memakai CIDR itu /26. Kenapa /26? Kita lihat pada tabel, di sini /26 itu memiliki IP address totalnya 64. Dan yang bisa digunakan adalah 62. Sedangkan yang diminta pada ini penjualan itu 50. Sehingga dia masuk nih ke 26. Kalau 27 dan 25 itu rasanya terlalu banyak ya kalau 25. Sedangkan kalau 27 itu terlalu sedikit. Oleh karena itu saya pakainya 26. Dan di sini masih menyisakan 12 alamat IP. Kemudian pemasaran juga sama seperti penjualan. Konsepnya sampai one link. Oke, lanjut di desain subnetting. Di sini berdasarkan IP address yang diberikan, yaitu seperti berikut, dengan membagi blok IP sebagai berikut. Jadi saya membagi bloknya
per departemen ya. Di sini subnet 1 penjualan, subnet masknya itu kita bisa lihat di sini. Berarti 192. Kemudian network address-nya saya pakai untuk network address-nya itu dipakai ini ya. Karena ini yang tersedia dari awalnya. Jadi kita pakai awalan sebagai penjualan itu 10.0. Kemudian usable IP range-nya itu ada ini 64 ya. Jadi 1 sampai jadi yang bisa dipakai itu 62. Jadi 1 sampai 62. Kemudian di sini IP broadcast-nya tinggal ditambah 1 jadi 63. Jadi ini totalnya 62 dan ini 1, ini 1 sehingga totalnya bisa menjadi 64. Kemudian di pemasaran untuk subnet-nya, subnet mask-nya itu 26. 26 itu sama ini. Kemudian di network address-nya kita tambahkan. Jadi yang terakhir itu 63, kita lanjutkan dengan menambahnya 1 jadi 64. Jadi melanjutkan. Kemudian di sini juga butuh 62 ya available-nya. Jadi dari 65 sampai 126. Lalu alamat broadcast-nya itu 127. Begitupun seterusnya sampai subnet 6. Subnet 6 one link. Nah, di sini karena tadi si IDR-nya itu 24, 256 totalnya dan bisa dipakai itu 254. Sedangkan yang kita pakai ini sisanya tuh sampai 195 ya. Sehingga dari alamat IP address 196 sampai 255 itu masih kosong, sehingga perusahaan dapat memakainya untuk departemen lain jika perusahaan ingin ekspansi. Jadi masih banyak, ini bisa digunakan kembali. Kemudian di di 4 tabel subnetting, saya membuat yang ini diubah menjadi tabel ya. Untuk isinya harusnya sama, hanya berbeda visual saja. Ini menjadi tabel agar supaya lebih mudah dibaca. Kemudian di tabel routing statis, kita asumsikan bahwa interface 1 itu pada kantor pusat itu 161 ya alamat IP-nya. Kemudian terdapat 4 interface line, yaitu penjualan, pemasaran, IT, dan server. Kemudian di kantor cabang itu WAN-nya itu 162 dan kemudian LAN-nya itu 128. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tabel routing statisnya. Destination network-nya itu pada kantor pusat, karena di kantor pusat asumsikanlah bahwa kantor pusat menghubung ke kantor cabang, sehingga destination network-nya untuk bisa terhubung yaitu IP dari kantor cabang. Kantor cabang itu IP-nya ini ya, 8, maka di targetnya itu ini, kemudian subnet-nya, lalu next hop atau interface-nya, karena ini berbeda routingnya, jadi dari kantor pusat ke kantor cabang, maka kita memerlukan next hop-nya ini kantor cabang ini supaya bisa terhubung. Kemudian di routing status di kantor cabang ke kantor pusat, di sini seperti yang terlihat, di sini next hop-nya router untuk one kantor pusat. Kemudian ini untuk keterangannya ini penjualan, pemasaran, IT, dan server. Jadi kalau kantor cabang ingin menghubungkan ke penjualan, maka destination network-nya harus kantor cabang atau alamat IP address dari kantor cabang. Begitupun seterusnya. Saya ingin membahas yang sebelumnya di sini. Oke, di sini ada beberapa yang saya tambahkan ya. Di sini ini bisa 27 sebenarnya, pas di 30. Tapi saya menambahkannya jadi 26 karena biar tidak terlalu mepet. Karena kalau 30 itu terlalu pas banget ya. Jadi saya tambahkan aja ke 26. Kemudian di sini juga server juga sama. Jadi 29 juga bisa. Tapi saya lebih memilih ke 28 agar lebih kosong saja. Dan seperti yang dilihat saya bahas tadi, di sini masih ada sisa. Ini memungkinkan perusahaan jika ingin ekspansi atau membuat departemen lain
maka sisa dari ini masih bisa dipakai. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan di penjelasan terkait laporan praktikum untuk desain subnet dan routing statis. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.